Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance Bambang Sekalener. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam PNBS, ketujuh PNLF, kedelapan PNBN, ke-9 Penin, ke-10 Cevin, dan terakhir BNII. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang masih sama di situ-situ aja di harga 655 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker sebenarnya BJTM malah ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BJTM masih lagi ya, nggak kemana-mana. Kalau kondisi seperti ini ya masih sama. Kalau ISG nggak bisa nge-swing atas breakout 6960, BJTM ya agak susah mencoba nge-swing atas ya. Jadi untuk BJTM ya memang nggak cocok kalau untuk di trading cepat, trading seminggu dengan kondisi seperti ini. Momentumnya BJTM itu kalau mau beli ya, misalnya sudah di area bottom atau dia baru breakout resisten, nah itu bisa diikutin tuh. Tapi trading pendek-pendek aja, cari 2%, 3%, atau 4%. Nggak bisa tinggi-tinggi juga kalau untuk tren jangka pendeknya kalau dia breakout ya. Kalau dia di situ-situ aja konsolidasi agak susah. Kalau beli di support memang aman, tapi lama geraknya ya. Tergantung Bapak Ibu mau berapa persen nih profitnya. Kalau mencari cuman 1,5% atau 1%, ya yang penting profit dapat 1-2 tick ya boleh aja beli-beli di support seperti ini. Tapi kalau di harga tengah ini kan cuma naiknya 1 tick 2 tick nih, agak mepet spare-nya seperti itu. Ya untuk BJTM kalau dilihat dari time frame weekly-nya belum menarik juga, tapi ya masih mencoba naik dia minggu ini. Semoga ya untuk BJTM. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BJBR yang ditutup menguat 0,42% ke harga 1180. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya BJBR ada akumulasi. Kemungkinan bisa nge-swing atas minggu ini, tapi disclaimer ya. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau saya lihat ada peluang nge-swing atas minggu ini. Tapi ya itu kalau Bapak Ibu ada beli dari minggu kemarin dan bersabar ya. 1170 tuh sandarannya jebol itu mending jual dulu. Ya paling 2% lah kalau Bapak Ibu mau cut loss ya. 1160 udah tinggalin dulu ya. Kalau dia naik nih ya Bapak Ibu paling cari profit tuh nggak bisa tinggi juga ya. Ya paling 3%, 4% seperti itu. Risknya ya 1,69, 1,5% aja. Kalau dia jebol buang. Udah gitu aja. Karena konsolidasinya minggu kemarin itu membentuk lower high, ya mestinya sih buang aja kalau dia jebol dulu untuk tren jangka pendek ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpen sampai profit juga nggak masalah. Jadi seperti itu. Untuk BJBR langsung saja ke saham selanjutnya, ada BRIS yang ditutup di harga 1685 menguat 0,29%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker sebenarnya BRIS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BRIS juga cukup aman kayaknya. Kenapa? Karena dia sebelumnya tuh membentuk candle hammer terbalik di hari Kamis, tapi hari Jumat dia bertahan. Berarti itu kan ada seller dari bawah, indikasinya seperti itu, menjaga. Sempat mau turun, dia itu sempat sampai 1670 low-nya, tapi kemudian ditarik naik. Kemungkinan besar kalau market besok rebound ya, karena saya lihat juga Amerika, Eropa bursanya itu hari Jumat ditutup menguat. Bursa Amerika DJI-nya menguat 0,73%, Nasdaq-nya 0,9%, S&P 500 0,67%. Kalau Eropanya tipis saja ya reboundnya, tapi ya berarti nggak ada masalah. Kalau dilihat dari teknikalnya kemungkinan bisa rebound. Tapi harga sekarang ya supportnya 1640, 1650 itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya lumayan oke nih candlenya. Koreksinya biasa aja. Jadi ya ada peluang nge-swing atas. Kemungkinan besar bisa teknik rebound untuk BRIS ya minggu ini. Tapi disclaimer seperti itu. Untuk BRIS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 354, terkoreksi 1,66%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Agro hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Agro kemungkinan besar lanjut nggak sih turun? Kelihatannya sih membentuk lower high. Tapi kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang candlenya kurang bagus, buangan volume besar. Ya kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa pakai tetap 346 itu support yang harus dijaga. Kalau dia membentuk low baru tinggalin aja. Ya tutup di bawah 346 menurut saya gagal. Jadi seperti itu. Untuk Agro mestinya sih mantul. Kecuali ya
ISG cukup dalam minggu ini ya bisa jebol. Tapi kalau ISG rebound juga agro ya. Tetap targetnya 380 untuk agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 96 menguat 1,05%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BBKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBKP belum menarik kalau belum di atas 100. Kalau saya tunggu sekalian di bawah aja 90 atau 92. Ya sekarang tuh harga tanggung tapi ya bisa aja naik. Tinggal lihat minggu ini kemana arah BBKP, mampukah tembus di atas 100. Kalau dia bergerak di atas 100 tuh aman, dia bisa nge-swing atas, bisa sampai EMA 200-nya 110 atau minimal 108, tapi harus di atas 100 dulu. Jadi harga sekarang itu harga tanggung, supportnya itu 92-90. Tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya untuk BBKP. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja akan saham selanjutnya ada PNBS yang ditutup di harga 60 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka sebaliknya PNBS didistribusi. Langsung saja ke teknikal PNBS masih sama, tapi dia kemarin sempat membentuk open gap down terus tarik naik ke atas ya. Di hari Kamis dia tutup opennya di 56, tutupannya di 60. Kondisi seperti ini masih aman, jangan tutup di bawah 58. Tapi kalau mau 55 itu sebagai konfirmasinya juga boleh ya. Tapi indikasinya sudah lemah kalau dia tutup di bawah 58 minggu ini. Itu aja untuk PNBS. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candle-nya ekor panjang karena ya itu gambaran market maker ya. Biar psikologis retail juga melihat ini kayaknya sih kuat. Ya kalau candle seperti ini ya semestinya sih bagus. Tapi karena itu tadi markdown, open gap down, terus tarik naik aja ya. Jadi dia itu gambar aja seperti ini. Jadi ya tetap pakai aja 57 itu sandarannya. Jangan turun dari itulah untuk PNBS ya. Kalau melihat kondisi seperti ini ada peluang sih coba teknik rebound minggu ini. Targetnya 6566 untuk PNBS. Tapi disclaimer ya untuk PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 300 menguat 1,35%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya PNLF hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PNLF kondisi seperti ini ya masih konsolidasi. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksinya volume biasa aja. Apakah ini dia dalam pembentukan bisa jadi pola symmetrical triangle? Kita lihat aja ya. Pokoknya masih sama, PNLF itu 300 harus dijaganya atau toleransinya 290. Turun dari situ sih ya gagal, pola symmetrical triangle-nya digagal dan ya peluang besar turun lebih dalam. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini kan ada resisten yang cukup kuat di area 298 sampai 292. Nah, ini dulunya di breakout, retest mantul. Nah, tapi sayangnya mantulnya dia membentuk lower high. Jadi kalau jebol ini yang jadi resisten kuat sebelumnya kan sekarang jadi support kuat. Kalau jebol ya gagal. Peluangnya itu bahkan bisa ke 250 ini. Nih area ini ya. Jadi perlu hati-hati. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading jangka menengah, mau simpen juga ya nggak masalah. Nggak ada yang salah kok di market nih. Seperti itu ya. Mestinya sih harus bertahan PNLF di atas 300. Tapi jelek-jeleknya ya 250 260 itu dan mungkin nanti Oktober, November atau mendekati akhir tahun baru uptrendnya. Mungkin akumulasi di bawah nanti baru naik lagi ya. Tapi itu memakan waktu lebih lama dan belum pasti. Nah, tergantung Bapak Ibu seperti apa. Kalau saya minat PNRF, kalau dia gagal bertahan di atas 292 tadi 294 ya saya jual dulu. Seperti itu ya. Kalau mau di hot silahkan juga. Nggak ada yang salah. Seperti itu. Untuk PNRF langsung saja ke saham selanjutnya ada PNBN yang ditutup di harga 1375 menguat 1,85%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya PNBN hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya PNBN yang masih menarik menurut saya di grupnya Panin ya. Masih uptrend, dia tuh membentuk swing high, swing low nih ya. Swing high, swing low, swing high, swing low ya. EMA 200 tujuannya masih bisa ada potensi upside sekitaran minimalnya ya kalau ini jalan nge-swing atas 5%. Risknya
7%. Karena kenapa? Karena sudah di harga pertengahan nih seperti ini. Tergantung Bapak Ibu nih, gimana, minat nggak? Seperti itu. Ini kan uptrend, masih oke, masih mempertahankan 1300-nya waktu itu. Seperti itu aja Bapak Ibu tuh, lihat di mana dulunya resisten kuat. Jadi itu akan menjadi support kuat. Contohnya ini. Ya ini dulunya kan resisten kuat. Berapa kali dia uji nih, dari Juli baru tembus Agustus. Terus breakout, mantul, breakout, mantul. Walaupun membentuk lower high, tapi dia bertahan dan mantul lagi. Ya udah, seperti itu namanya trading ya, jual beli. Jadi seperti itu. Untuk PNBN masih menarik. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, tapi dia itu candle hijau udah 5 minggu. Volume masih oke, MACD masih ke atas. Harusnya masih ke atas ya untuk PNBN. Sekarang itu pola-pola saham kadang kalau memang mau naik dia tuh nggak ngasih turun, dikasih candle-candle nanggung. Retail masuk nggak nih? Kalau nggak, jadi retail kan ragu masuk nggaknya, tarik naik lagi atas, tarik naik lagi. Akhirnya retail semakin yakin, belinya malah di pucuk. Sering nggak kejadian seperti itu? Kalau di harga sekarang tuh retail agak ragu masuk, tapi dikasih hijau lagi, kasih hijau lagi, kan biasa seperti itu, tapi nggak semua. Tetap ya ada resikonya kalau mau ngejar atas, seperti itu aja. Untuk PNBN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin yang ditutup di harga 1075 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di bawah semuanya Penin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Penin di bawah 1100 sudah kurang bagus ya, tapi kalau Bapak Ibu masih yakin, silakan juga. Kalau konfirmasi seperti ini kan ada doji nih. Kelihatannya ya potensi rebound. Market kalau bagus rebound, dapat inflow juga nih grup Panin. Kenapa? Ini kelihatan potent flag walaupun offset di 1100 ya. Offset nih. Tapi dia doji. Volume besar, saat koreksi volume kecil ya, indikasinya berarti ada kekuatan nih. Tapi dengan kondisi seperti ini harusnya langsung rebound ya. Penin Senin yang nggak boleh koreksi lagi harusnya ya, tapi disclaimer bagus nih kalau dia bisa tembus 1100 berapa nih? 1120 itu sinyal bisa nge-swing atas seminggu atau sampai awal bulan nanti ke 1220. Lumayan kan kalau dia nge-swing atas itu 8%, 13%, tapi tinggi menurut saya. Sini aja deh, jangan usah tinggi-tinggi, targetkan. Kalau dikasih 1150, 1160 itu udah cukup lah. Seminggu atau 10 hari ke depan ya, 2 minggu. Seperti itu, cut loss saja di 3%. Tapi disclaimer, seperti itu. Untuk Penin langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup dengan 620, terkoreksi 2,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat bukan semarinya, Cepin didistribusi. Langsung saja ke teknikan. Cepin lebih menarik kalau dia sudah tembus 650-nya dulu. Ini kelihatan dia lagi konsolidasi, support yang dipakai itu 600, harga sekarang itu dikasih harga-harga nanggung. Ini kan kalau mau beli ragu nih, benar nggak tembus? Ternyata turun kan makin dalam tuh. Cut loss-nya 590 berapa nih? Ini harga tengah-tengah. Ya hampir seimbang aja ya. Ya kita lihat aja lah. Kalau menurut saya Cepin ini menariknya kalau bisa nanti belinya buy on break aja. Tembus 650 baru beli. Tapi disclaimer ya. Kalau nekat harga sekarang mau cicil sampai 600, mestinya 600 dijaga. Ya boleh juga seperti itu. Tapi yang Bapak Ibu lihat dan perhatikan, tapi yang Bapak Ibu harus waspadai, Cepin ini kan sudah membentuk lower high minggu lalu. Dan itu ada double top. Indikasinya neckline 650 gagal. Nah, ini kalau jebol nih bisa ini nih. Jadi hati-hati kalau jebol 590 600-nya ini untuk Cepin. Untuk tren jangka pendeknya. Tapi kalau Bapak Ibu mau hot misalnya sampai akhir tahun ya bagaimana strategi masing-masing aja. Seperti itu. Untuk Cepin langsung saja ke saham terakhir. Ada BNI yang ditutup dari 280, terkoreksi 1,4%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BNI ada distribusi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. BNI nggak masalah. Harusnya 280 masih aman. Apalagi dia koreksinya juga dengan volume kecil. Masih bisa. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang masih bisa nggak? Harusnya masih bisa. Jangan takut. Tapi disclaimer ya. Kalau Bapak Ibu nawar di bawah dulu ya boleh juga. Tapi mestinya sih langsung rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya nih cukup bagus volume meningkat. Walaupun memang candle-nya hammer terbalik. Konfirmasinya memang minggu ini 1-2 hari ke depan Senin Selasa breakout berapa nih?
tembus 286 sih menarik ya, nih 288 lah. Dan konfirmasinya minggu ini memang harus hijau. Pokoknya kalau sampai minggu ini BNI jebol 270-nya ya indikasinya lemah lah ya. Keterlaluan, jangankan jebol 270, turun dari 276 aja udah indikasi lemah. Itu untuk BNI seperti itu. Tapi potensi besar ya market rebound juga nih BNI. Ada pasti nanti sektor rotasi dapat inflow juga finance second liner seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.